Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatir Fadila Ramadana, Fani Ardaningsi, Fitri Dewi, Eza Arianti, Elda Hasya, Ibrahim Firjiawan, dan Duyana Fitrianti akan mempresentasikan materi tentang sekolah alam. Atas kesempatan yang diberikan. Sekolah alam sendiri ini merupakan salah satu sekolah alternatif yang menggunakan alam sebagai arena belajar. Awal mula sekolah alam dibentuk untuk membantu kaum duafa atau kaum kurang mampu, di mana semakin meningkatnya biaya pada dunia pendidikan membuat kalangan yang kurang mampu jadi sulit mengenyam pendidikan. Namun dengan adanya sekolah alam ini, kalangan yang dulunya tidak mampu bersekolah karena terkendala biaya, jadi terbantu dengan adanya sekolah alam ini, di mana setiap kalangan dapat bersekolah di sana. Selain itu, dengan adanya konsep alam ini dapat membantu peserta didiknya bagaimana mencintai, menghormati, serta memanfaatkan alam dengan baik dan tanpa melakukan pengerusakan. Kemudian, seseorang tokoh filosof terkenal asal Prancis yang bernama J.J. Rousseau atau Jean-Jacques Rousseau mencetuskan pandangannya mengenai cara pendidikan anak sejak lahir hingga remaja. Menurut Rousseau, pendidikan berasal dari 3 sumber. Yang pertama, pendidikan yang bersumber dari alam, kemudian berasal dari manusia, dan berasal dari hal-hal yang disukai. Pandangan dari Rousseau ini timbul dikarenakan pengaruh keadaan Paris yang memburuk pada masa itu, di mana manusia jahat bagi kaumnya sendiri. Menurut Rousseau, untuk memperbaiki masalah tersebut, maka jalan satu-satunya adalah back to nature. Idenya mengenai back to nature didasari oleh konsepnya bahwa manusia yang dilahirkan dari kandungan alam adalah manusia yang baik. Dalam hal ini, pendidikan ini bertujuan untuk membebaskan anak dari pengaruh kebudayaan untuk memberi kebebasan mengembangkan dirinya sendiri yang alamiah. Maka dari itu, buku pertama dibuka dengan klaimnya bahwa goal pendidikan harus untuk menemani kecenderungan alamiah kita. Kemudian, untuk di Indonesia sendiri, sekolah alam digagas oleh seorang mantan staf ahli Menteri Negara. Beliau adalah Lendonnovo. Sejak tahun 1992, Lendonnovo merancang konsep sekolah alam, yaitu bagaimana murid-murid bisa bermain dan belajar. Baiklah, adapun undang-undang penyelenggaranya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lebih rinci, pada pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kemudian pada ayat 2 menjelaskan lebih lanjut bahwa pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik, warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Selanjutnya pada ayat 3 ditegaskan bahwa pendidikan non-formal meliputi A. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill, B. Pendidikan anak usia dini, C. Pendidikan kepemudaan, D. Pendidikan pemberdayaan perempuan, E. Pendidikan keaksaraan, F. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, G. Pendidikan kesetaraan, H. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Maka dari itu, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik yang sesuai dengan undang-undang di atas, diperlukan pendidikan yang berkualitas. Kemudian, dari kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dari kedelapan standar pendidikan tersebut, standar isi, standar proses, dan standar penilaian memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kelulusan. Sedangkan standar penilaian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Fakta-fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa guru hanya memberikan materi pembelajaran tanpa memperdulikan karakteristik dan suasana pembelajaran bagi peserta didiknya. Padahal, pembelajaran yang menyenangkan itu bukan hanya dengan memberikan materi saja dan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Akan tetapi, mengajak siswa turut serta dalam merencanakan dan mengeksplorasi kemampuan yang ada di dalam dirinya, yaitu dengan belajar dari alam. Oleh karena itu, sekolah alam didirikan dengan keinginan mengubah paradigma bahwa sekolah yang berkualitas selalu mahal. Untuk mengubah hal tersebut, diperlukan sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, tidak tergantung pada alat peraga tetapi mengacu pada alam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Firjawan. Saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu daftar sekolah alam yang ada di dalam negeri. Yang pertama, Sekolah Alam Indonesia Cipedak. Sekolah ini dibuka untuk kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, serta sekolah lanjutan. Yang kedua, Nature School of Bandung. Sekolah ini dibuka untuk jenjang TK sampai SMP. Yang ketiga adalah Sekolah Citra Alam Cianjur. Sekolah ini punya jenjang hingga SMA. Ada pula kuota untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang keempat adalah Sekolah Alam Bekasi. Sekolah Alam Bekasi ini hanya terdapat jenjang pendidikan TK dan SD saja. Yang kelima, Sekolah Alam Bogor. Sekolah yang satu ini membuka kelas buat siswa TK, SD, dan juga mereka yang berkebutuhan khusus. Yang keenam, Sekolah Alam Bosowa Makassar. Sekolah ini membuka buat siswa TK dan SD. Yang ketujuh, Sekolah Alam Tahfiz dan Boarding yang ada di Goa. Sekolah ini membuka kelas buat jenjang SMP dan SMA. Yang ke-8, SD Alam Insan yang juga ada di Goa. Adapun daftar sekolah alam di luar negeri yaitu Sekolah Alam di Virginia, Amerika Serikat bernama One Day Farm, Little Urban Forest, Taman Desa Kuala Lumpur, Malaysia, Insan Kamil Forest School, Kajang, Malaysia, Nature Explorer School, Singapura, Namsan International Kindergarten di Seoul, Blue Ridge Forest School di Virginia, USA, Valley Forest School, Virginia, USA, dan Free Forest School, Rockbridge County di Virginia, USA. Ya, perkenalkan, saya Fitri Dewi akan melanjutkan pemaparan materi tentang sekolah alam. Contoh sekolah alam dalam negeri. Sekolah alam di Indonesia, SAI Cipedak. Pertama kali berdiri pada tahun 1998, berlokasi di kawasan Jalan Damai, Ciganjur, Jakarta Selatan. Adapun konsep pendidikan di sekolah ini sendiri berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, yang menerangkan tujuan manusia diciptakan salah satunya menjadi khalifah di muka bumi. Karena itu, sekolah alam di Indonesia memprioritaskan 3 pokok materi pada konsep pendidikan mereka, yaitu akhlakul karimah atau sikap hidup, latihan kepemimpinan, leadership, dan falsafah ilmu pengetahuan atau logika berpikir.
Adapun program dan fasilitas sekolah alam di Indonesia SAI Cipedak yang pertama, belajar sambil bermain. Misalnya, pembelajaran berhitung. Anak-anak diminta bercocok tanam dan menghitung menggunakan biji-bijian. Jadi, tidak sengklek belajar angka dengan simbol-simbol karena untuk anak-anak pasti membosankan belajar matematika. Lebih fun ya kalau praktek langsung. Jadi berhitungnya masuk ke memori, pengalaman bercocok alat petani juga didapatkan. Dan mereka beralas kaki saja, nyeker yang membuat anak-anak betah di sekolah. Dan gambar yang kedua yaitu tempat bermain. Terdapat pasir dan rumah pohon yang menjadi tempat bermain. Dan setiap anak-anak harus membawa baju ganti karena memang memerlukannya. Bayangkan saja rasio belajarnya 70% di alam. Dan yang ketiga, makan siang bersama. Di sini, makan siang bersama. Sebenarnya tersedia catering untuk siswa, tetapi bisa juga membawa bekal sendiri dari rumah. Dan di sini juga anak-anak belajar. Tentu saja, dan kelasnya berbentuk saung, tetapi versi raksasanya. Jadi kayak semacam rumah panggung. Jadi, ya sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh sekolah alam luar negeri. Sekolah alam dari negara Finlandia, Haltia Nature School. Sebagaimana kita tahu, Finlandia merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Pendidikan tidak hanya sebatas gedung maupun kelas ataupun yang lainnya, namun alam itu bisa menjadi tempat untuk menuntut ilmu. Sekolah alam itu bersifat multisensor, menarik, praktis, serbaguna, interdisipliner, dan otentik. Nah, untuk Nature School dipimpin oleh pendidik lingkungan Haltia yang membawa siswa langsung ke alam untuk kegiatan, pengalaman, inspirasi, dan pembelajaran. Nah, konsepnya juga pedagogik pendidikan luar ruang yang beragam, dan program-programnya itu mendukung kurikulum sekolah yang komprehensif. Makanya di sini programnya menggabungkan banyak mata pelajaran seperti biologi, geografi, sosial, jasmani, dan ekonomi. Nah, kelompok sasarannya itu dengan jenjang usia 5-9 tahun. Terus dibentuk grup, terus ada ukuran maksimum kelasnya itu sebanyak 25. Dan ada disediakan ruang kelas di mana para guru akan dapat memesan dan menyewa pekerja mandiri untuk bersama kelompok mereka. Nah, fasilitasnya tuh sama kayak kelas normal, seperti kayak ada komputer, koneksi internet, proyektor video. Terus juga ada peralatan seperti alat ukur, panduan spesies kayak studi alam gitu. Ada kaca pembesar untuk mempelajari alam. Terus ada peralatan seperti hiking dasar, kompas, dan kompor untuk berkemah. Untuk program dan temanya tuh ada 6. Yang pertama, The Game of Life, a GPS Adventure into Biodiversity. Jadi ini program yang dimainkan di sekitar Haltia menggunakan GPS untuk menemukan jalan apa aja yang kita tempuh. Terus temanya ini paling cocok untuk kelas 8-9 dan sekolah menengah juga bisa. Terus durasinya itu selama 4 jam. Dan tujuannya tuh untuk memahami konsep pentingnya keanekaragaman hayati, terus bagaimana keanekaragaman hayati yang dilindungi. Terus memahami bahwa sebenarnya nih manusia adalah bagian dari alam dan sepenuhnya bergantung pada ekosistem yang layak. Terus ada Forest Nature Secret. Artinya selama tema atau program ini kita atau siswa itu dapat tahu tentang hutan di dekat Haltia, terus bisa melakukan penelitian selama 4 jam. Terus ya bisa melihat perbedaan antara hutan alam dan hutan yang dikelola. Dan siswa tersebut bisa
mengenal rantai makanan, berempati dengan penghuni hutan melalui sistem-sistem kayak permainan dan drama. Terus hiking skill. Jadi hiking ini kayak siswanya tuh lebih menikmati alam yang fantastis di Nuxio dan mempelajari keterampilan hiking pastinya. Dan di situ ya udah dijelaskan fasilitas kayak kompor, peta, kompas. Dan ini memang cocok untuk usia 5-9 tahun dengan durasi 5 jam. Dan tujuan dari hiking ini untuk menjadi bersemangat ya pastinya. Terus ada pengalaman pribadi. Terus kita pelajari keterampilan hiking dan dampak lingkungan dari hiking itu apa. Serta kita memahami hak setiap orang. Nah, ini fasilitas. Untuk selain ketiga tadi yang dijelaskan, ada program-program lainnya yang hanya dijelaskan oleh instruktur di Finlandia langsung. Jadi bagi siapapun yang ingin berminat ya harus sekolah alam di Finlandia langsung biar tahu program seterusnya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dewiana Fitrianti akan membawakan materi tentang kelebihan dan kekurangan sekolah alam. Yang pertama, kelebihan. Situasi dan suasana yang menyenangkan. Yang kedua, fasilitator yang memiliki kecakapan mengajar yang cukup baik. Yang ketiga, materi yang menyenangkan dan memudahkan, mudah dipahami dan disampaikan sedikit demi sedikit. Yang keempat, sekolah alam menawarkan metode belajar yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. Yang kelima, meningkatkan imajinasi, kreativitas, serta pemikiran kritis anak. Selanjutnya, kekurangan. Masih terbatas penerimaan peserta didik. Yang kedua, beberapa sekolah alam di Indonesia membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang ketiga, kurang mendapatkan teori pembelajaran. Adapun saran yang kami tujukan kepada pemerintah untuk pengembangan sekolah alam yang berada di Indonesia. Secara masih banyak kendala yang membuat orang yang ingin bersekolah di sekolah alam itu terhambat, mulai dari akses transportasi, karena orang tua pun harus mempertimbangkan jarak tempuh apabila lokasi tempat tinggalnya jauh dari lokasi sekolah. Kemudian penerimaan murid-muridnya masih dibatasi karena terkendala di fasilitas yang masih minim, serta masih kurangnya sekolah alam di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.